Faradat nafsaha alaihi zaujatan biwasitati sadiqatiha Nafisah binti Munayyah. Fawafaqan Nabi wa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah itu menawarkan dirinya untuk menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara dari temannya yang bernama Nafisah binti Munayyah. Bahasa kitanya, kita suruh teman kita untuk menawarkan diri kepada orang yang kita sukai. Nah, ini namanya Nafisah binti Munayyah, menjadi kalau bahasa kita mak comblang. Apa itu? Mak comblang, menjadi perantara untuk menyampaikan keinginan Sayyidatuna Khadijah untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Temannya itu bernama Nafisah binti Munayyah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW setuju, dan Nabi bercerita kepada paman-pamannya. Akhirnya keluarga Nabi Muhammad SAW melamar Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita masih semangat beribadah kepada Allah, ada keimanan, kita diberi sehat, diberi panjang umur. Sekarang kita masih di atas bumi, entah nanti pastinya kita akan kembali ke dalam bumi. Maka selama kita hidup di bumi, kita mempersiapkan. Karena ini prinsip kita dalam sebagai umat Islam, kita hidup bukan untuk dunia, tapi dunia sebagai ladang untuk akhirat kita. Nah, di antara cara menanamnya, kita berjamaah subuh, membersihkan hati kita dari kebencian, kita menjaga persaudaraan, silaturahim, sholat sunnah subuh, sebelum subuh sholat sunnah fajar 2 rakaat. Itu sangat penting, kata Ustadz Kiai Ma'mun Adung, itu jangan sampai ditinggalkan. Alhamdulillah di sini dikasih waktu panjang sebelum qomat, jadi bisa untuk menunaikan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Ini kebiasaan yang bagus, jangan ditinggalkan. Berarti bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah mengajinya untuk diamalkan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, kita kemarin sudah membahas perjalanan Rasulullah SAW bersama pamannya Abu Thalib ke Syam. Syam itu sekarang Yordania, Palestina, Lebanon, satu lagi Syria. Kita sudah membahas Rasulullah bekerja juga mengembala kambing penduduk Makkah. Kita juga itu sudah membahas bahwa Rasulullah di masa mudanya punya kecenderungan sebagaimana kecenderungan anak muda. Kecenderungan anak muda ingin bebas, santai, nongkrong-nongkrong di kafe, ngobrol di malam hari. Itu kecenderungan. Nabi terdetik seperti itu karena beliau juga ada sifat-sifat kemanusiaannya. Cuman yang perlu kita garis bawahi, Allah melindungi Nabi Muhammad masih muda ini dari asbabal inhiraf, anwa'al inhiraf, macam-macam penyimpangan. Tidak. Jadi beliau tidak sampai menyimpang. Bahkan beliau cuma 2 kali sepanjang mudanya itu ingin mendengarkan musik dan santai-santai. Itu pun beliau telinganya dibuat oleh Allah tidak mendengar. Terus tidur, bangun di pagi hari matahari sudah terbit. Ini Nabi jangan disamakan seperti kita yang ada orkes jadwalnya dihafal terus datang joget-joget. Ini jangan kita bayangkan Rasulullah seperti itu, tidak, dilindungi oleh Allah. Terus hukumnya bagaimana, Ustaz? Islam sebetulnya tidak kaku juga terhadap fitrah manusia. Manusia suka senang, ingin ngobrol. Saking sukanya ngobrol kadang-kadang itu dalam Islam tidak apa-apa, bercanda supaya kita itu hidup bersosial tidak tegang. Seperti itu Bapak-Bapak ya. Boleh ngobrol, orang diam saja, tidak ada pencurahan isi hatinya juga disimpan, tidak baik.
Akan kebahagiaan itu, kalau ilmu kedokteran Bapak-bapak ya, hati yang bahagia, selamat dari stres, selamat dari beban pikiran, itu sumber kesehatan jasad. Itu. Jadi kalau kita dalamannya sudah stres, hati-hati, macam-macam penyakit akan mudah menyerang kita. Makanya Rasulullah di dalam masjid saja ada pemuda-pemuda Habasyah joget, menari bahasanya ya. Terus tariannya pakai tombak dan pakai dufuk. Nabi tidak melarang. Nah, nanti di sini para ulama berbeda pendapat. Ini di dalam masjid. Di dalam masjid ini. Ya, tariannya seperti itu, pakai tombak, pemuda-pemuda Habasyah. Aisyah Ummul Mukminin itu melihat di sisi Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab mau marah. Apa-apaan ini di dalam masjid kalian memukul dufuk? Kata Rasulullah apa? Da'hum ya Umar, innahu aid. Biarkan mereka wahai Umar, ini hari raya. Ya, fitrah manusia disalurkan. Ada penyalurannya yang baik. Jadi kita dalam Islam itu la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban, tidak mau menikah, menjauhi semuanya kenikmatan dunia dalam Islam, tidak ada. Ada penyaluran yang baik yang diajarkan. Termasuk penyaluran terhadap istri. Itu Rasulullah mengajarkan. Nah, itu kita sudah singgung di pertemuan kedua. Nah, sekarang kita insya Allah akan membahas. Jadi tenang Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Islam tidak kaku, tidak membuat kita tegang, melarang segalanya, tidak. Ada batasannya. Kalau musiknya ada joget wanitanya, apalagi buka aurat, apalagi diiringi dengan minuman keras, diiringi dengan ribut-ribut, jelas itu haram. Kalau cuma rebana isinya puji-pujian kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, atau lagunya itu mengingatkan kita kepada akhirat yang menyanyi laki-laki, atau lagu instrumental yang misalnya seperti itu, yang tidak membangkitkan syahwat dan kemaksiatan, hukumnya bisa mubah. Ini diantaranya pendapat Syekh Al-Qaradawi dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ada penyaluran yang baik. Nah, ini seperti itu. Ya, cuman kalau Pak Haji pakai peci putih terus nyawer di panggung orkes gimana itu? Pantas enggak? Secara mata kita aja yang orang awam enggak pantas. Kayak saya pakai peci begini, pakai sarung nyawer di panggung, tidak pantas. Ya, Bapak-bapak. Jadi itu, pilih penyaluran yang baik supaya darah mengalir. Kata dokter, peredaran darah supaya tidak kaku, tadi hatinya supaya selalu bahagia. Selebihnya dari itu, minum air putih yang paling gampang supaya tidak kaku dan tidak tegang. Itu Bapak-bapak ya. Baik, bisa didengarkan Bapak-bapak ya, kedengaran ya, karena sekarang kita akan membahas tema tentang tijaratuhu bimali Khadijah wa zawajuhu minha. Perniagaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan harta Khadijah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi meniagakan harta Khadijah radhiyallahu anha, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah. Ini akan kita bahas ya Pak ya. Jadi Rasulullah meniagakan harta Khadijah. Ya Bapak ya. Khadijah itu siapa Pak? Tukang nasi uduk. Khadijah itu siapa? Istri pertama Rasulullah, yakin? Saya tanya ke Bapak, suami Khadijah itu janda atau perawan? Janda. Siapa suami pertamanya? Ketemu di mana sama suami pertamanya? Ini nanti penting kita bahas supaya kita memahami Rasulullah, kepribadiannya dengan benar, memiliki pemahaman yang benar. Jadi jadi Khadijah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Asir wa Ibnu Hisham, diriwayatkan oleh Ibnu Hashim, Ibnul Asir dan Ibnu Hisham, dia ini seorang wanita yang kaya raya, seorang
niagawati, seorang niagawati, pandai berniaga, yang mulia, yang memperkerjakan para lelaki atau mempercayai para lelaki untuk meniagakan hartanya, lalu dia memberikan upah kepada yang meniagakan hartanya tersebut. Nah, ketika falamma balaghaha an Rasulillah sidqul hadis wa 'izamul amanah wa karamul akhlaq. Kedengaran Bapak ya? Iya. Ketika Rasulullah itu memiliki akhlak yang baik, diantaranya sifat jujur dan ilzamul amanah, dia itu terpercaya. Jadi sidqul hadis, kalau berbicara itu jujur dan dia bisa menjaga kepercayaan. Di samping itu juga perilaku Rasulullah SAW baik dan mulia. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah tertarik untuk menggunakan Nabi Muhammad yang masih muda itu supaya meniagakan hartanya. Arsalat ilaihi liyukhrija fi maliha ila Syam tajiran wa tu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghayruhu. Jadi Rasulullah ketika baru berusia 25 tahun, karena dia bisa menjaga amanah, kepercayaan, dan orangnya jujur, perilakunya baik, membuat Sayyidatuna Khadijah tertarik untuk meniagakan hartanya dan dipercayakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah memberikan upah kepadanya, upah yang terbaik. Ini Khadijah. Ini kalau ada Pak Wahyono itu sarjana ekonomi ini, Master Sains, Magister Sains. Pak Wahyono kemana Pak Haidir? Oh itu udah. Ya Pak, sarjana ekonomi Pak ya. Ah, insya Allah ini. Ustadz Abduh juga sarjana ekonomi juga ya. Magister ekonomi. Ini penting nanti belajar ekonomi dari Rasulullah. Di antaranya apa ini nanti ya. Lalu Rasulullah SAW berangkat ke negeri Syam, ya, Syria, Yordania, Lebanon, itu sama Palestina, untuk meniagakan harta Khadijah, dan diutus juga untuk menemani Rasulullah Maisarah. Maisarah itu Pak Asnawi, Maisarah itu laki atau perempuan? Perempuan. Ustadz Abduh, Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Belum pernah ketemu Pak. Oh, belum pernah ketemu, iya. Kirain udah tahu Pak Asnawi. Maisarah itu di Arab ini yang menemani Rasulullah lelaki. Lelaki. Cuma di Indonesia Maisarah untuk perempuan. Ya. Itu ya. Jadi Maisarah itu pembantunya, orang kepercayaannya Sayyidatuna Khadijah, seorang laki-laki. Jadi nanti punya anak perempuan namanya jangan Maisarah, karena itu nama laki-laki. Nah, selama Rasulullah SAW meniagakan harta Khadijah, Maisarah melihat kejujuran Rasulullah SAW, kebaikan akhlak Rasulullah SAW, dan dia bisa menjaga amanah. Terkagum-kagumlah. Jadi kagumlah Maisarah. Wajada Maisarah min khasa'isin Nabi wa 'azimi akhlaqihi ma mala'a qalbahu dihsyatan lahu wa ijaban bihi farawa dzalika li Khadijah. Jadi Maisarah terkagum-kagum melihat perilaku Nabi Muhammad SAW, kejujurannya, akhlaknya. Kita kan kalau berniaga, ini sarjana ekonomi, kadang kita berniaga, kita menghalalkan segala cara untuk untung yang berlipat-lipat. Ada. Kadang-kadang kita belajar ekonomi Bapak-bapak, tidak perlu tinggi-tinggi dari magister ekonomi atau sarjana. Kita lihat dari warung-warung di kampung. Ibu-ibu yang miskin di kampung itu jualan, untungnya 1.000 perak, 2.000 perak. Dia ngambil untung kecil satu. Ini secara Islam bil urfi, ngambil untung sewajarnya. Ini panduan ekonomi Islam. Satu. Yang kedua, dia itu jujur. Ya kalau memang apa itu jujur. Kadang-kadang kan begini orang, ini kembaliannya dikasih bayaran 20.000.
ini nggak ada recehan 5.000, supaya padahal recehan itu ada 2.000, 3.000, tapi bilang ini nggak ada recehannya, biar beli lagi. Ini kan bagian dari ketidakjujuran, kecil tapi ini berbahaya, ketidakjujuran. Yang kedua, warung-warung kecil itu biasanya tidak mematikan ekonomi saudaranya. Jadi kita di kampung Pak masih punya adab. Kalau kita mau buka warung, kita lihat saudara kita buka warung apa. Jangan sampai warung kita mematikan usaha tetangga kita. Ini mulia. Belajar dari mana? Dari orang pinggiran. Tapi kalau Bapak belajar dari sarjana ekonomi, ini kita bahas dalam ekonomi kapitalis, jadi ekonomi. Penting. Karena Rasulullah mengajarkan kejujuran. Kalau dalam ekonomi kapitalis Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu hak milik pribadi, kepemilikan pribadi tidak dibatasi. Ya, siap. Ya. Betul Pak Wahyono ya. Hak milik individu dalam ekonomi kapitalis tidak dibatasi. Jadi dia mau untung sebesar-besarnya, itu silakan. Mau ngambil untung sebanyak-banyaknya silakan. Ya, silakan dibagikan. Ya. Ya. Ya, oke. Ya, silakan sambil dinikmati. Jadi tidak ada batasan dalam hukum ekonomi kapitalis untuk kepemilikan individu. Beda dalam ekonomi Islam, kita ada adab, dibatasi. Bahkan dalam kekayaan pribadi kita ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara harta-harta mereka, orang-orang beriman itu ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta. Jadi tidak semuanya milik kita, tidak. Di dalam harta kepemilikan pribadi ada hak orang lain. Ini dasar ekonomi Islam. Makanya di antara prinsip ekonomi Islam, harta tidak boleh muter-muter saja pada orang kaya saja. Kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum. Supaya harta kekayaan itu jangan muter-muter pada orang kaya saja, mertuanya, anaknya, menantunya. Akhirnya ekonomi timpang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dari 100% kekayaan Indonesia misalnya dikuasai oleh 2%. Ini kan parah, ketimpangan. Kalau kita ikut ekonomi Islam, ini akan ada upaya pemerataan. Nah, ini seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu supaya kekayaan itu tidak muter-muter pada orang-orang yang kaya. Ini kita belajar dari orang di kampung. Dia tidak mematikan ekonomi tetangganya, juga tidak memperkaya sendiri saja. Dia berusaha untuk hidup bersama, maju ekonominya, maju bersama. Ini bagus ekonomi dalam Islam. Nah, kita kadang ekonomi kapitalis kita pakai untuk ekonomi Islam, cuma kita labeli Islam. Ini islamisasi atau kapitalisasi Islam, itu jadi samar. Mengkapitalkan Islam atau islamisasi, itu mengislamkan, beda lagi. Misalnya rumah sakit Islam Bapak-bapak, ini kritikan saja ya. Rumah sakit Islam bapak-bapak parkir di 1 jam pertama berapa ribu? 3.000. 1 jam berikutnya nambah lagi. Ini sistem dari mana seperti ini? Seperti di supermarket, seperti di seperti di mall-mall. Karena Islam kalau ada unsur ta'awun, saling membantu. Jadi tidak semuanya untuk tujuannya komersialisasi. Nah, seperti itu. Itu Islamnya di mana rumah sakit Islam itu? Yang membantu melahirkan sesar, dokternya laki. Ya kan? Dalam Islam kalau ada dokter perempuan mestinya perempuan. Seperti itu. Nah, ini upaya-upaya semestinya bisa kita kedepankan. Baik Bapak-bapak. Nah, setelah itu karena Khadijah kagum dengan sifat Nabi Muhammad SAW, karena kejujuran Nabi Muhammad SAW bisa menjaga kepercayaan, akhirnya Khadijah tertarik untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW.
Fa'aradat nafsaha alaihi zaujatan biwasitati sadiqatiha Nafisah binti Munayyah. Fawafaqan Nabi wa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah itu menawarkan dirinya untuk menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara dari temannya yang bernama Nafisah binti Munayyah. Bahasa kitanya, kita suruh teman kita untuk menawarkan diri kepada orang yang kita sukai. Nah, ini namanya Nafisah binti Munayyah, menjadi kalau bahasa kita mak comblang. Apa itu? Mak comblang, menjadi perantara untuk menyampaikan keinginan Sayyidatuna Khadijah untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Temannya itu bernama Nafisah binti Munayyah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW setuju, dan Nabi bercerita kepada paman-pamannya. Akhirnya keluarga Nabi Muhammad SAW melamar Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dari pamannya, melalui pamannya Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Jadi keluarga Nabi melamar Khadijah ke pamannya Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Saat itu usia Nabi berapa? Saat itu usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Umur Khadijah radhiyallahu anha saat itu berapa? 40 tahun. Jadi hampir separuhnya bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak mau nggak Pak? Bapak umur 25 tahun, nikah pertama kalinya sama janda 40 tahun. Nikah pertama kalinya, ya. Belum tentu mau ya. Sebelumnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha pernah menikah dengan 2 orang lelaki. Karena ini sudah 40 tahun, janda pula. Nabi masih muda, belum pernah menikah. Masih muda, belum pernah melakukan hubungan yang tidak baik di masa mudanya. Menjaga kemuliaan, mau menikah dengan janda yang usianya sudah 40 tahun. Nanti kita bahas, ada hikmahnya. Yang pertama, suami pertama Khadijah yang sudah pernah menikah dengan Khadijah adalah Atiq bin Aiz At-Tamimi. Atiq bin Aiz At-Tamimi. Kemudian yang kedua Abu Halah At-Tamimi. Namanya yaitu Hindun bin Zararah. Nah, Hindun ini bisa nama lelaki. Jadi suami pertama Khadijah radhiyallahu anha adalah Atiq bin Aiz At-Tamimi. Yang kedua Hindun bin Zararah. Baik, ada 3 pelajaran dari fakta sejarah dari kehidupan Rasulullah SAW ini. Yang pertama, amma amaluhu sallallahu alaihi wasallam fi mali Khadijah fa huwa istimrarun li hayatil kadah allati bada'aha bi ra'yil ghanam wa laqad syarahna tarfan mimma yata'allaqu bidzalika min al-hikmah wal ibrah. Adapun pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniagakan harta Khadijah radhiyallahu anha adalah ini bukti kontinuitasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja sendiri, mencari penghidupannya dengan tangannya sendiri, dengan tenaganya. Nah, di antara hikmah yang sudah kita bahas kemarin di pertemuan ke-6, di antara hikmahnya adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bergantung dalam dakwahnya kepada pemberian orang lain. Karena kalau kita berdakwah terus kehidupan kita bergantung kepada hadiah dan pemberian orang lain, itu dakwah kita kurang berharga atau tidak berharga menurut Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Itu diantara hikmahnya. Berikutnya pelajaran berikutnya tentang keutamaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dan kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidatuna Khadijah bukan wanita sembarangan, Bapak-bapak. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau juga seorang wanita yang mulia di antara kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih beliau, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik wanita langit, ada yang menafsirkan seperti itu, sebaik-baik wanita langit adalah Maryam bintu Imran. Ada juga yang menafsirkan sebaik-baik wanita di masanya, sebaik-baik wanita di masanya adalah Maryam bintu Imran, dan sebaik-baik wanita di masanya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Rasulullah ini sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha, dan selama menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha sampai Khadijah itu berusia 65 tahun, berarti Khadijah hidup bersama Rasulullah 25 tahun. Itu Nabi tidak memadu, tidak menikah lagi dengan wanita lain, setia dengan Khadijah. Begitu Khadijah sudah wafat, berikutnya tahun-tahun berikutnya Rasulullah menikah dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Beliau berkata, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Tidak ada istri-istri Nabi yang membuat aku cemburu, kata Aisyah. Jadi kalau banyak istri siap-siap saja, ada yang cemburu, ada yang tidak. Satu aja nggak bisa ngurusin, mau nambah 3. Aisyah cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa inni lam udrikha, padahal aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah, kata Aisyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Ini penting Bapak-bapak. Rasulullah itu terkadang menyembelih kambing kayak kita kemarin di Idul Adha. Tapi ini Nabi bukan momen Idul Adha, menyembelih kambing, terus dagingnya beliau pesan, kirim daging ini kepada teman-teman Khadijah. Ini hatinya baik, menyembelih kambing, diambil sebagian daging itu dikirim ke teman-teman Khadijah. Jadi orang yang kita cintai bila sudah wafat bukan hilang begitu saja, tidak. Bahwa bapak hidup bersama istrinya, tiba-tiba istrinya wafat, terus dapat istri muda, lupa begitu saja, tidak. Nabi tidak begitu. Walaupun sudah bersama Aisyah yang cantik, perawan, terus masih ingat istrinya yang pertama Khadijah sudah wafat. Bukan cuma istrinya, teman-teman istrinya masih diingat. Sembelih kambing, dikirim dagingnya kepada istri-istri, kepada kawan-kawannya Khadijah. Ini hati yang baik, tidak mudah melupakan jasa orang lain yang kita cintai, tidak mudah mengabaikan kasih sayang orang yang kita cintai. Walaupun dalam Islam boleh menikah lagi, iya, tapi bukan berarti sifat kita kering lalu lupa begitu saja jasa-jasa orang yang sudah bersama dengan kita di masa kehidupan kita di awal-awal. Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hati Nabi lembut sekali, masih ingat, dan teman-teman Khadijah juga masih diingat. Makanya dalam Islam mengajarkan kita juga, kalau orang tua kita sudah wafat, atau ibu kita, bapak kita atau ibu kita sudah wafat, maka di antara cara berbakti kita kepada orang tua kita itu adalah berbuat baik kepada kerabat-kerabat atau teman-teman orang tua kita. Ini dicontohkan oleh Nabi juga. Bahkan teman-teman istrinya ini Nabi berbuat baik. Jadi orang tua kita punya teman, hidupnya mungkin tidak seenak kita datangi teman almarhum orang tua kita. Kita sambung silaturahim persahabatan dengan mantan sahabat almarhum orang tua kita. Ini adab yang diajarkan dalam Islam. Seperti ini. Dan ini kalau kita menyenangkan kerabat orang tua kita, kalau kita menyenangkan kawan-kawan orang tua kita, itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi Islam bukan pelit, bukan agama egois, sendiri saja. Udah dia miskin-miskin saja. Saya bekerja sendiri mendapatkan harta sebanyak ini. Saya mendapatkan jabatan setinggi ini kan usaha saya.
Dia memiskin biarin saja. Tidak seperti itu. Kita masih diajarkan berbuat baik kepada teman almarhum orang tua kita, teman-teman almarhum istri kita. Jadi bukan agama yang kaku, Islam. Ini Rasulullah berpesan, kirim sebagian daging ini kepada teman-teman Khadijah. Fa'aghdabtuhu yauman. Aku membuat Rasulullah marah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu, dengan mengatakan kepada Rasulullah, Khadijah lagi kalau bahasa kita. Akhirnya Nabi marah. Inni qad ruziqtu hubbaha. Sesungguhnya aku telah dianugerahi oleh Allah kecintaan kepada Khadijah. Ini kecemburuan Sayyidatuna Aisyah dengan istri Rasulullah yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha. Pada suatu saat protes lagi Aisyah radhiyallahu anha. Kan beliau ini muda, perawan juga, cantik juga, protes lagi. Fazakaraha yauman minal ayyam. Pada suatu saat Nabi memuji-muji Khadijah, yuhsinus sana 'alaiha. Nabi memuji-muji Khadijah di depan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah berkata, fa akhazatnil ghirah, aku cemburu. Faqultu hal kanat illa ajuzan qad abdalaka Allahu khairam minha. Ini namanya perempuan, ini hati-hati Bapak. Perempuan kadang-kadang tajam juga walaupun lembut. Maksudnya ini bahasanya halus tapi tajam. Kata Aisyah apa itu? Hal kanat illa ajuzan qad abdalaka Allahu khairan minha. Khadijah kan cuma orang tua, nenek-nenek, dan Allah sudah memberikan ganti kepadamu wahai Rasulullah dengan wanita yang lebih baik, kata Aisyah. Dia nenek-nenek, udah peot 40 tahun, bahasa kitanya udah tua 40 tahun. Itu cuma nenek-nenek, dan Allah sudah ngasih ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wallahi, tidak. Allah tidak mengganti dengan yang lebih baik daripadanya. Ma abdalanillahu khairan minha. Kenapa demikian? Allah tidak memberikan ganti yang lebih baik dari Khadijah. Kenapa demikian? Amanat iz kafaran nas. Dia beriman kepadaku saat orang lain nyuekin, nggak mau beriman, mengusir aku. Yang beriman siapa? Istriku Khadijah. Jadi Masya Allah, ini Rasulullah mengingat jasa-jasa orang yang baik kepadanya. Jadi bapak-bapak kalau punya kawan baik, kawan lama, jangan diputus. Orang-orang yang sudah melakukan kebaikan dan berjasa kepada kita, sambung terus. Ini Nabi mengingat. Jadi saat orang-orang tidak mau beriman kepadaku, yang mau beriman adalah Khadijah. Nah gitu. Wasaddaqatni id kadzdzabaniyan nasu. Dan beliau membenarkan kenabianku saat semua orang mendustakanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasatni bimaliha id haramaniyan nasu. Dan Khadijah radhiyallahu anha itu membantuku dengan segenap hartanya saat orang lain pelit, tidak mau membantuku. Bahkan Nabi pernah diboikot. Ekonomi keluarga Nabi Bani Hashim pernah diboikot. Yang membantu siapa? Yang membantu Khadijah, harta Khadijah radhiyallahu anha. Wa razaqani, bukan cuma itu. Berarti Nabi mata duitan? Tidak. Nabi mengingat jasa-jasa orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Bukan mata duitan di sini, tidak. Dia beriman pertama kali saat orang lain tidak mau beriman. Saat orang lain mendustakan aku, dia yang mempercayaiku, kata Rasulullah. Bukan cuma itu, aku dianugerahi anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Saat dari yang lain aku tidak mendapatkan anak. Ini keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Ini pelajaran kedua. Pelajaran pertama, Nabi mencari rezeki dengan tangannya sendiri supaya tidak bergantung dengan dakwahnya. Pelajaran kedua, ada keutamaan dan kedudukan Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga, ini kaum orientalis dan misionaris menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lelaki yang syahwatnya besar, tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Seorang lelaki yang tidak bisa mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya.
Bahasa kasarnya apa itu? Hiperseks dan lain sebagainya. Nabi dituduh kalau bahasa Arabnya syahwani, dituduh sebagai seorang laki-laki yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya karena istrinya banyak. Ini kita jawab Bapak-bapak. Sekarang kita jawab, Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Umur beliau saat itu berapa tahun? 25 tahun. Umur Sayyidatuna Khadijah saat dinikahi oleh Rasulullah berapa tahun? 40 tahun. Statusnya janda atau perawan? Janda. Kalau Nabi itu seorang yang gila wanita, kalau Nabi itu seorang yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, dia ganteng, masih muda, sejak masa pubernya 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, sampai 25 tahun tidak pernah bermain-main dengan wanita. Beda sama kita. Bapak-bapak masih muda nonton orkes enggak? Nyawer tidak? Pernah? Ngaku? Insya Allah tidak. Jangan tersinggung Pak ya. Ini saya tembak karena suka ngobrol. Biar nggak ngobrol saya tembak. Begitu Bapak ya. Nabi saat muda 17 tahun, 18 tahun sampai 25 tahun tidak bermain-main dengan wanita, menjaga kehormatannya. Begitu pertama kali menikah di usia 25 tahun, menikah dengan janda berusia 40 tahun yang sudah tua. Apa masuk akal? Secara logika apa masuk akal kita katakan Nabi ini seorang yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya? Tidak masuk akal. Kalau mau bisa dapat muda yang cantik. Kalau mau bisa dapat perawan-perawan yang cantik. Karena Nabi ganteng, muda, dan tidak seperti pemuda-pemuda jahiliyah yang bermain dengan wanita di masa mudanya. Tidak. Nabi menjaga kehormatannya. Kalau Nabi mau bisa dapat yang lebih muda. Ya, Bapak-bapak ya. Jadi tuduhan orientalis dan misionaris yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak bisa mengendalikan syahwatnya, Rasulullah gila wanita, itu tuduhan yang tidak benar secara logika. Dan Nabi bertahan hidup bersama Sayyidatuna Khadijah sampai umur Sayyidatuna Khadijah 65 tahun. Kalau Nabi serakah terhadap wanita, gila wanita, itu sudah bisa menikah lagi. Apaan ini dapat misalnya, kalau kita yang jahat ini, nikah dengan janda, terus bertahan sampai 65 tahun, tidak menikah lagi, itu tetap setia sampai Khadijah wafat. Kalau Nabi gila perempuan, sudah cari janda lagi, istri kedua, istri ketiga, banyak yang mau, ya kan? Cari wanita perawan, tidak perlu janda dapat. Tapi sampai usia Khadijah 65 tahun, wafat Khadijah di tahun ke-10 kenabian. 3 hari setelah wafatnya paman Rasulullah Abu Thalib, Nabi tetap setia bersama Khadijah. Kalau kita katakan Nabi gila wanita, Nabi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak bertahan selama itu. Betul? Betul tidak? Ini keras saya sampaikan supaya kita jangan mudah merendahkan kepribadian Nabi. Kita mau nikah, mau poligami, sunnah Nabi. Enteng banget ngomong seperti itu. Kita giliran poligami mau bilang sunnah Nabi. Lalu kita udah kawin lagi, sunnah Nabi. Kita lihat ini pengorbanan Rasulullah SAW, bertahan bersama istrinya yang tua janda sampai 25 tahun. Jadi tuduhan atau bantahan dari kaum misionaris dan orientalis tidak benar. Kita jangan termakan oleh pemikiran-pemikiran yang berusaha menjatuhkan kepribadian Rasulullah. Karena targetnya dari menjatuhkan kepribadian Rasulullah SAW itu akan targetnya mengurangi keimanan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Ini adapun kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, pernikahan Nabi, berarti Nabi bersama Khadijah sampai umur beliau itu 50 tahun. Sampai umur Nabi 50 tahun bersama Khadijah. Nikah usia 25 tahun, Sayyidatuna Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian. Berarti Nabi kan
dari 25 diangkat menjadi nabi 40 tahun, 15 tahun sebelum jadi nabi, 10 tahun setelah jadi nabi bersama Khadijah. Berarti totalnya 25 tahun. Setia dengan orang yang usianya lebih tua. Janda juga. Jadi tidak benar kalau dituduh nabi itu gila wanita. Adapun kata Syekh Ramadan Al-Buti, pernikahan Rasulullah dengan istri-istri berikutnya setelah usia beliau 50 tahun itu masing-masing ada hikmahnya, ada rahasia yang ingin Allah berikan pelajarannya, sampaikan kepada umat Islam. Ini Bapak-bapak ya, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya. Jangan sampai hati kita ada kebencian, terpikir memperjelek Rasulullah, jangan. Makanya para ulama berkali-kali saya sampaikan, menjelaskan Rasulullah itu bashar, la kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Tidak boleh kita meremehkan bangsa Arab, tidak boleh kita meremehkan suku Quraisy, suku Nabi, tidak boleh kita meremehkan istri-istri Nabi, tidak boleh kita meremehkan kepribadian Nabi, jangan sampai, karena ini pola pikir Barat yang merendahkan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita dianugerahi kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.